Malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita mendengarkan sabda Tuhan, mari sehantar di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk segala pemeliharaan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kami. Malam hari ini kami mengucap syukur, Kau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran dan hikmat-Mu. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar tentang Allah yang memberi kelepasan. Satu ayat saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, demikian sabdanya. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, setiap manusia menyadari keterbatasan dirinya dan keterbatasan orang lain. Tetapi kesadaran itu tidak serta-merta menciptakan sikap penerimaan diri dan keterbukaan terhadap keterbatasan tersebut. Ya, justru berjuang menghadirkan kesempurnaan. Sekalipun hal itu merupakan satu kemustahilan, tetapi terus berusaha mengusahakannya sehingga cenderung untuk makin sulit dan tertutup untuk menerima keterbatasan dan kerapuhan diri. Allah pun dipahami sebagai pihak yang sempurna, yang tak mengenal kelemahan. Menariknya, di dalam cintanya, Allah memberikan dirinya untuk menjadi rapuh, sama seperti manusia. Dalam rupa Yesus, Ia hadir. Pada saat manusia berjuang menyampingkan akan kerapuhannya, Allah hadir di dalam cintanya untuk menyerap semua keterbatasan dan kerapuhan kita manusia. Menerima kerapuhan diri di dalam cinta kasih Allah mengajak kita untuk merayakan hidup di dalam persekutuan, di dalam kehangatan dan penerimaan. Saudara, apa yang membedakan antara orang yang alim dan kurang suci? Orang yang beriman dan yang kurang beriman? Tentu kita lihat dari status, cara dia hidup, dan juga dari buah-buahnya, yaitu produktivitasnya bagi Allah. Dari sini kita menilai bagaimana Elia sebagai seorang yang beriman dan dipakai Allah. Ia memiliki status sebagai seorang nabi yang senior di Israel yang memimpin serombongan nabi-nabi lainnya. Ia juga terkenal karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Ia melipat gandakan tepung dan minyak. Ia berdoa agar tidak ada hujan dan hujan berhenti selama 3 tahun. Bahkan ia mendoakan seorang ibu yang mandul agar memiliki anak, yang kemudian beberapa tahun kemudian anak itu bertambah besar dan tiba-tiba meninggal dan didoakan oleh Elia dan bangkit kembali. Sungguh suatu pertunjukan iman yang luar biasa. Bapak Ibu, Yakobus menulis bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Kemanusiaannya jelas terlihat ketika dalam puncak pelayanannya Elia melawan 400 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Di sana, setelah peperangan rohani selama beberapa hari, kemudian Allah menunjukkan kuasa-Nya dan membakar habis mezbah persembahan yang telah dibasahi dengan air. Dan puncaknya adalah ketika kemudian Elia membunuh ke-400 nabi Baal itu sebagai peringatan kepada orang-orang Israel yang selama ini mengikut mereka. Namun saudara, pengalaman puncak iman Elia juga merupakan saat titik terendah dalam kehidupannya. Ketika kemudian Isabel, istri Ahab, mengancam untuk membunuh Elia, maka segeralah Elia dipenuhi oleh ketakutan dan depresi. Ternyata Elia lebih takut kepada manusia Isabel dibandingkan pada Allah. Sampai disebutkan, kemudian ia ingin mati. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Begitu tipis batas antara keberhasilan dan kegagalan dalam hidup manusia berdosa. Karena itulah saudara, ketika Allah menerima kita, Ia tidak menghitung-hitung berdasarkan performa kita. Kita manusia begitu rapuh jika dibanding dengan persyaratan Allah. Kita begitu mudah berbelok dan beralih bahkan ketika baru saja kita melakukan sesuatu dengan begitu berapi-api. Dan tidak ada yang kebal akan kejatuhan dan kegagalan. Mereka yang terdaftar sebagai pahlawan-pahlawan iman dalam kitab Ibrani pun, dalam Ibrani 11,
adalah juga mereka yang memiliki cerita yang memperlihatkan tentang kerapuhan hidup mereka. Dan Allah tahu bahwa sama seperti kepada Elia yang sedang depresi dan minta mati, Allah tidak menghajar atau membuang Elia. Allah tetap memelihara dan menunjukkan apa yang harus Elia lakukan. Ketika Elia telah sampai pada satu kesadaran yang sangat penting, yaitu bahwa aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pengakuan penting ini bahwa ia adalah juga makhluk yang lemah dan berdosa, tidak lebih baik dari orang-orang lain, dan bahkan setelah Elia menghasilkan pelayanan yang luar biasa kepada Allah. Bapak Ibu, pengakuan ini adalah sebuah kesadaran bahwa Elia pun manusia yang rapuh. Kerapuhan adalah pilihan untuk mengakui kelemahan diri kita dan berani mengambil keputusan yang berisiko. Elia berani terbuka di hadapan Allah dan dirinya. Bagaimanakah dengan kita? Kita harus berpegang teguh pada kebenaran bahwa Allah telah menerima kita secara penuh, tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa pamrih. Dan bahwa kita bisa hidup terbuka apa adanya di hadapan Allah, di hadapan sesama dan diri sendiri. Kita menyadari bahwa untuk mengalami pertumbuhan, kita perlu melepaskan akan topeng-topeng hidup, menampilkan diri kita apa adanya. Hanya itulah jalan yang membawa kita kepada keutuhan. Kita berani hidup dalam kerapuhan dan keterbukaan, karena kita hidup dalam kebenaran bahwa Allah telah menerima kita sekarang dan selamanya. Keutuhan itu terjadi saat kita rela rapuh dan terbuka dalam penerimaan penuh pada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan, menyadarkan tentang siapakah diri kami, manusia yang lemah. Dalam segala keterbatasan kami, Engkau masih berkenan menerima, melayakkan kami dan memakai kami untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Sempurnakanlah hidup dan diri kami Tuhan. Kami akan beristirahat, kemurahan, kasih anugerah Tuhan melingkupi kami semua di dalam berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.